Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 8 Oktober 2022. Mari saat ini bersama-sama kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau kami diberi kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang rindu untuk melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 12 hingga 16. Namun saya akan membacakan ayat yang 12 hingga 13 saja. Lukas 5 ayat yang ke-12 hingga 13. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya keluar dari rumah, seringkali ada polisi cepek yang berjaga di pertigaan depan rumah saya. Dan ketika saya lewat, saya mendapati ada seorang polisi gopek gitu ya, mungkin sekarang bukan cepek ya, gopek. Itu menjulurkan tangannya ketika saya lewat, melintasi naik mobil. Dan ketika itu saya merasa, wah, tidak ada uang kecil saat itu. Ya sudah, saya berencana akan lewat saja. Ketika saya lewat, orang ini terus-menerus menjulurkan tangannya. Bahkan ketika saya sudah melewati tubuhnya, dia masih terus menjulurkan tangannya mengarahkan pada mobil saya. Sampai di dalam hati saya berkata, aduh, orang ini seolah-olah kok minta itu kok maksa banget. Sudah gak dikasih kok tetap aja dia menjulurkan tangannya. Bapak Ibu, akan tetapi usut punya usut. Satu kali saya menyadari ternyata seorang polisi gopek ini, ketika saya suatu kali berkesempatan untuk lewat dan memberikan uang kepadanya, saya baru menyadari ternyata orang ini matanya buta. Sehingga kenapa dia terus-menerus menjulurkan tangannya ketika saya memberikan uang, sejumlah uang kecil itu kepada dia. Dia tidak bisa melihat, sehingga dia harus merasakan uang itu berada di telapak tangannya. Baru dia tahu kalau dia itu diberi uang. Ketika saya mengetahui dan menyadari hal tersebut, betapa saya merasa, wah, ternyata saya salah sangka selama ini. Bapak Ibu, demikian juga ketika kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak sebenarnya sesama kita yang seringkali sebenarnya mengulurkan tangannya kepada kita karena dia memang memiliki satu kebutuhan yang sangat memang dia butuh untuk ditolong. Tetapi apakah kita menjadi orang yang selalu membuka tangan kita untuk mengulurkan tangan kita kepada orang tersebut? Saya sendiri pun berefleksi bahwa saya seringkali mungkin menjadi orang yang menolak untuk menjulurkan tangan. Pada bacaan kita pada hari ini kita belajar dari Yesus, bagaimana Yesus memberikan teladan untuk kita. Dan inilah yang dilakukannya ketika seseorang yang berpenyakit kusta mendekatinya. Orang itu memohon pada Yesus agar bersedia menyembuhkannya. Dan apa yang menjadi reaksi Yesus? Yesus menyembuhkan orang sakit kusta itu. Yesus mengulurkan tangannya. Yang pada saat itu kita tahu orang yang sakit kusta dianggap sebagai kaum yang dikutuk Allah dan dijauhi banyak orang. Banyak orang menjauhi orang berpenyakit kusta itu, namun Yesus justru mengulurkan tangan dan menyembuhkannya. Keluarga damai, firman Tuhan di dalam Yakobus pun mengingatkan kita tentang hubungan antara iman dan kepedulian kepada sesama. Di dalam Yakobus 2 ayat 14-17 menunjukkan bahwa kepedulian kepada sesama adalah bukti iman. Yesus telah terlebih dahulu memperhatikan mereka yang dihina, bersahabat dengan yang tidak memiliki sahabat, dan menyertakan mereka yang dikucilkan. Kehadiran orang-orang yang lemah dan hina bagi Yesus bukan untuk dijauhi, sebaliknya untuk didekati dan dipedulikan. Yesus telah menunjukkan kepeduliannya kepada kita juga yang hina karena dikutuk oleh dosa.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita pun juga telah menjadi orang-orang yang bersedia masuk ke tengah-tengah mereka yang hina dan melayani mereka yang lemah? Sudah selayaknya lah saat ini kita mengikuti teladan Yesus untuk kita terus mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan dan yang terabaikan. Keluarga damai, salah satu bukti iman kita pada Tuhan adalah kasih dan kepedulian kepada mereka yang terabaikan. Amin. Mari saat ini kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk teladan yang telah Tuhan berikan dan juga pengajaran yang dari Tuhan. Bagaimana seharusnya kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami pun menjadi orang-orang yang menunjukkan iman kami dengan kami memiliki kepedulian dan kasih kepada sesama kami, khususnya kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang membutuhkan. Ampuni kami jikalau kami menjadi orang-orang yang tidak peduli, menjadi orang-orang yang mementingkan kesenangan atau kebutuhan diri kami sendiri tanpa memperhatikan sekitar kami. Tuhan, ajarlah kami untuk meneladani Engkau, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, seperti ajaran di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.